Orang terkaya baru saja pulang dari kerja. Dia bahkan melihat putrinya sedang berlutut di tanah, memberikan sepatu kepada pembantu untuk dibersihkan. Adegan ini membuatnya marah besar. Dia langsung memberikan tendangan terbang dan menendang pembantu rumahnya sampai terbang sejauh 8 meter. Apa kamu kira dirimu itu apa, putriku? Sebagai putri sulung keluarga ya, berani-beraninya kamu membuatnya membersihkan sepatu. Namun kepala pelayan yang melihat orang terkaya kembali justru tampak sangat tenang, malah dengan pongah menyatakan, semua ini adalah permintaan dari Yaruyan, adalah kakak Ruyan, meminta mereka untuk mengajarkan putri sulung bagaimana bersikap, agar dia juga merasakan kehidupan seorang pembantu di rumah. Apa mungkin pria berani menolak permintaannya Ruyan? Namun kepala pelayan sama sekali tidak menyadari bahwa bencana akan datang. Yang menyambutnya justru adalah tamparan keras dari seorang pria. Barang lama, apa yang kamu tunjukkan di sini? Seperti serigala berbulu domba. Kami adalah pembantu keluarga nih, lalu kenapa? Tapi kami hanya mendengarkan kakak Ruyan. Apalagi dia adalah orang kakak Ruyan. Kau berani melawan kami, meskipun kau adalah orang terkaya dihancam di hadapan kakak Ruyan. Bukankah kau tetap saja seorang yang tanpa keberanian? Seekor anjing busuk yang tidak memiliki martabat. Betul kakak Ruyan. Tapi kau harus menjadi pemilik rumah keluarga di masa depan. Bagaimana kau merendahkan dirimu, mengejar kakak Ruyan? Kita semua melihat itu. Seperti kau yang adalah pria penjilat ini. Bukankah kau tetap harus melihat wajah kakak Ruyan? Untuk hidup yang paham, saya sarankan kau segera meminta putrimu mendekat dan mengelap sepatu saya. Jangan tunggu kakak Ruyan kembali mengajari kalian bagaimana cara bersikap menghadapi kesombongan kepala pelayan. Ini sudah tidak bisa ditoleransi. Pria itu langsung mengambil kain yang digunakan untuk mengelap sepatu. Tanpa bicara lagi, dia langsung menyodorkannya ke mulut pembantu. Mulutnya yang bau karena tidak sikat gigi selama 10 hari. Menghadapi wajahnya yang kikuk, ini seperti air cucian kaki yang disiramkan. Dan alasan pria itu bisa menjadi begitu gila hanya karena dia adalah seorang yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia menjadikan pembantunya Liu Ruyan sebagai cahaya bulan baginya. Namun dia tidak menyangka Liu Ruyan ternyata memanfaatkan kecintaannya padanya dan diam-diam berselingkuh dengan Sophia. Bahkan dia juga secara diam-diam memindahkan semua hartanya. Setelah mengalahkan pria itu dengan keras, dia pun mengusirnya dari rumah. Namun saat dia berada dalam keadaan paling terpuruk, hanya ada satu pembantu di rumahnya yang mau menemaninya bangkit kembali. Namun cita-cita itu indah, tetapi kenyataannya sangatlah kejam. Tidak lama kemudian, dia didiagnosis menderita leukemia stadium lanjut. Biaya pengobatan diperkirakan setidaknya membutuhkan 1,00. Namun 1,00 ini bagi pria itu sekarang adalah angka yang sangat besar. Namun tiba-tiba saat itu, Liu Ruyan bersama Sophia muncul dengan wajah penuh percaya diri di depan. Ternyata itu adalah Yaruyan. Dia sudah diam-diam mengganti furnitur yang mengandung formaldehida melebihi batas. Jadi semua ini sudah dalam perkiraan mereka. Pria frustrasi. Sebenarnya dia ingin melawan mereka, namun dia malah ditendang oleh Sophia. Tendangan itu membuat pria itu memuntahkan darah. Pada saat itu, hati pria itu dipenuhi dengan penyesalan dan ketidakpuasan. Yaruyan Chen, Seshalong, jika ada kehidupan berikutnya, aku akan membuatmu menyesalinya. Ayah Bosni. Tak disangka detik berikutnya waktu mulai berputar kembali. Saat dia membuka mata lagi, dia ternyata terlahir kembali 9 bulan yang lalu. Pada hari itu, dia sedang menemani Ruyan. Di hari ketika mereka bermain mahjong di tempat permainan, dia tidak menyangka Tuhan akan memberikan kesempatan hidup kembali padanya. Dalam kehidupan ini, dia pasti akan membuat Ruyan membayar utang darah yang tidak terbalaskan. Dia juga pasti akan memperbaiki kehidupan sebelumnya dengan baik. Pembantu yang bersedia menemani dirinya bangkit kembali. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar sekelompok orang memanggil kepala pelayannya. Ternyata Ruyan memperkenalkannya sebagai seorang kepala pelayan di luar sana. Namun Ruyan sama sekali tidak menyadari bahwa bencana akan datang. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan meminta pria itu memberinya uang. Melihat pria itu berani membantahnya, dia pun bersiap untuk memberinya pelajaran. Namun dia tidak menyangka pria itu dengan cepat melemparkan segelas air cucian kaki ke wajahnya. Nihak Suan, apakah kau sudah gila hari ini? Demi perempuan rendahan ini, kau berani menyiramku dengan air. Hari ini saya tidak hanya akan merusak airmu, tapi saya juga akan membuatmu membayar untuk mencuci rambutmu. Bukankah kau suka uang? Namun pada saat ini, Ruyan belum menyadari bahwa dia akan menghadapi bencana. Malah dengan muka tebal memaksa pria itu untuk berlutut dan membenturkan kepala selama 3 hari 3 malam. Siapa tahu dia bahkan akan memaafkan pria itu saat itu, tanpa disadarinya. Itu sama sekali adalah mimpi di siang bolong. Jika bukan karena banyak orang di sini, pria itu sudah pasti akan mendapatkan beberapa tamparan keras. Namun melihat pria itu hari ini begitu percaya diri, Ruyan bahkan membayangkan bahwa pria itu melakukan hal ini tak lain hanya ingin memainkan trik pura-pura acuh tak acuh. Kamu benar-benar lucu ya. Saya gaul-gaul nih. Saya tidak terpengaruh dengan permainan ini. Yang lucu adalah kamu. Ruyan, dari mana kepercayaan diri kamu sih? Sebagai seorang wanita jahat yang sudah melahirkan, bagaimana saya bisa terpengaruh oleh permainan pula-pula acuh tak acuhmu? Apa kamu lebih cantik dari Liu Xinihat Suan? Kamu bahkan bilang saya ini
Pembantu yang rendah dan tidak layak. Tidak lebih baik nih Hatsuan. Kamu hebat juga ya. Saya gaul-gaul nih. Jangan harap saya akan memaafkanmu lagi. Bahkan jika kamu berlutut dan memberi saya 3 hari 3 malam sujud, itu semua sia-sia. Permintaan maafmu bagi saya tidak ada artinya. Kamu juga ingat itu. Mulai sekarang, Liu Si tidak lagi menjadi pembantu. Dia jauh lebih mulia daripada dirimu nih Hatsuan. Saya rasa saya sudah memahami dia. Hari ini kamu dengan sengaja menggunakan pelacur kecil ini untuk memprovokasi saya. Jadi jangan berharap saya akan bersikap baik padamu lagi nanti. Kalian berdua juga tidak perlu kembali. Melihat kalian berdua, saya merasa mual. Benar-benar sebuah lelucon. Maksud Anda adalah, aku dan Sisi nanti tidak bisa kembali ke rumah sendiri. Nyonya Ye, kepala pelayanmu, mengatakan ini adalah rumahnya. Apakah villa Anda bukan milik Anda sendiri? Seharusnya tidak mungkin kan? Nyonya Ye adalah istri dari keluarga kaya, meskipun suaminya sudah meninggal. Tapi villa tempat tinggal, bagaimana mungkin itu milik kepala pelayan? Ayo kalian berpikir sedikit saja. Dia adalah seorang penganggur tua. Bagaimana mungkin dia memiliki villa senilai puluhan juta? Dia menganggap dirinya sebagai tuan rumah. Lalu dia merasa seharusnya menganggap villa itu sebagai miliknya. Ye Ruyan, kamu benar-benar tidak tahu malu sampai membuat saya membuka mata. Bukankah kau bilang rumah itu milikmu? Jadi keluarkan sertifikat properti itu. Tunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya nama di atas itu. Diri yang sempit. Nama di sertifikat properti itu bukan milikku. Apakah itu milikmu? Aku memang salah menilai kamu. Sebelumnya aku pikir aku bisa mempercayakan diriku padamu. Tidak kusangka, ternyata kamu begini. Pikiran sempit, orang kecil yang merasa benar sendiri. Benar-benar membosankan. Dihancurkan oleh 2 pelayan. Tidak mau bermain lagi. Kamu Ruyan, permainan kami baru saja dimulai. Di kehidupan sebelumnya, kau membuatku mati dengan kemarahan, mengambil semua harta milikku, menghina putriku. Di kehidupan ini, kalian harus memberikan ganti rugi berlipat-lipat. Nizong istri ya marah. Tidakkah kamu akan menenangkannya? Hati hitam hati Liu Si. Tadi aku sudah berdebat lama dengannya. Apa kamu belum mengerti perasaanku aku? Liu Si, ingatlah baik-baik. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi penjilat anjing. Ye Ruyan juga tidak akan mengenali orang dengan jelas. Karena saya tahu, wanita terbaik di dunia tepat di sampingku. Segera datang untuk menjemput saya, Ayah Laoni. Bukan saya tidak mau pergi, kamu membuat Ruyan marah. Dia tidak membiarkan saya menjemputmu. Kamu harus menjelaskan dengan jelas. Siapa yang membayar gajimu? Siapa yang memberikan pekerjaan ini padamu? Jika kamu tidak ingin melanjutkannya, saya ingin beberapa orang ingin bekerja. Ayah Nizong, lihat apa yang kamu katakan. Baiklah, saya segera datang. Ayo pergi. Kita tunggu sebentar di sini. Lau tidak. Naiklah ke mobil Chen saya. Sebagai bosmu, kamu seharusnya tidak turun. Bisakah kamu membukakan pintu mobil untuk saya? Lau tidak. Apa hubungan? Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak penting. Ini saya katakan sekali lagi. Turun dan buka pintu mobil untuk saya. Nizong, silakan naik ke dalam mobil. Ayah. Nizong, apakah Anda yakin ingin membiarkan Liu Si naik? Wanita yang bisa naik mobil ini, tapi hanya ada Ruyan. Dia hanya seorang pembantu. Apa posisinya? Apakah dia layak menjadi sopir khusus Ruyan? Minta maaf padanya saya. Nizong, aku adalah teman kampung Ruyan. Apakah Anda yakin ingin memperlakukan saya seperti ini? Harus membeberkan hal ini kepada Ruyan. Jangan berharap dia akan memaafkanmu, tidak. Aku tidak butuh permintaan maaf. Aku bisa pulang sendiri. Tunggu sebentar. Aku peringatkan kamu. Minta maaf padanya aku. Maaf dan Jensing. Saya memberi peringatan padamu. Saya orang terkaya di Hangzhou. Bukan dia, Ye Ruyan. Kamu dan Ye Ruyan ada di sini bersamaku seadanya. Hanya seorang sopir dan pembantu. Tidak ada hak istimewa. Mengerti ya? Kalian dilarang naik mobil. Paman, mobil ini adalah mobil khusus ibuku. Tanpa izin darinya, kamu bahkan tidak berhak untuk duduk. Kamu bahkan membawa seorang pembantu untuk duduk. Maksudnya apa? Barang lama, kamu hanyalah seorang dari keluarga ya. Hanya seorang kepala pelayan. Apa hak Anda
Duduk di mobil, Nyonya tidak menghormati yang lebih tua. Percaya atau tidak, Ruyan akan mengusirmu. Yaitu ya Ruyan. Kamu terlalu baik, biasanya sampai-sampai membiarkan orang bawahanku yang tidak benar niatnya menganiaya sampai kepalamu. Iya Ruya. Orang rendah seperti ini untuk apa disimpan di samping? Langsung saja diberhentikan di Haksuan. Kamu dan wanita kecil ini memang tidak memiliki kesadaran diri sedikit pun. Bahkan menginginkan saya, mobil khusus ya Ruyan. Jika kamu tidak memberi penjelasan hari ini, jika tidak memuaskanku, jangan berharap untuk melihatku lagi di lain waktu. Nyonya ya, saya tidak menginginkan mobil khusus Anda. Jangan takut, aku di sini. Kamu Ruyan, saya rasa kamu benar-benar tidak waras. Mobil ini, apakah itu milikmu? Bagaimana bisa menjadi mobil khususmu? Mobil ini bukan milikku. Apakah itu milikmu yang sudah tua dan tidak berguna? Ni Hatsuan, pikirkan baik-baik. Bagaimana kamu harus berbicara dengan sikapmu yang sekarang? Jangan berharap untuk mengejarku seumur hidupmu, Ruyan. Lihatlah, Tuan Ni bahkan berani memukulku demi pembantu kecil ini, memberiku tamparan. Menurut saya, dia pasti ragu-ragu. Tidak heran dia mengejarmu begitu lama. Kamu tidak mau mengangguk atau memberi persetujuan Ni Haksuan. Kau berani memukul Zeige. Zeige adalah milikku. Dia adalah teman sejalanku. Kau sudah separuh layu seperti tanah. Kenapa masih melakukan hal yang tidak layak? Masalah cemburu dan persaingan. Apakah tidak malu? Bagus, sepertinya apapun yang aku lakukan, kau akan merasa bahwa aku masih menyimpan perasaan yang belum sirna. Semoga kau tetap memiliki percaya diri seperti ini, namun hari ini mobil ini, aku sudah mengajak Sisi duduk. Lau tidak. Maaf ya, mobil hari ini hanya Ruyan dan Xiaolong yang dapat duduk. Kalian kembali dengan sepeda. Paman Mi, kau seorang pria penjilat. Tua, bagaimana bisa kau punya percaya diri seperti ini? Berani menggunakan taktik pura-pura acuh tak acuh untuk mengejar ibuku. Ibuku tidak akan terjebak dalam permainan itu. Jika kau terus bertindak seperti ini, jangan harap dapat mendekatinya. Kau bahkan sulit untuk bertemu dengannya. Pada saat itu, kau ini pria penjilat tua, pasti akan merasa sangat menderita. Sudah anakku, jangan buang-buang kata dengannya. Dengan penampilannya yang seperti itu, bahkan jika dia lebih muda 20 tahun, jangan harap bisa mengejar saya. Bunuh menang bungsu. Selamat tinggal. Kepala pelayan tua, katakan apa yang kau inginkan. Untuk seorang pembantu seperti ini, sampai-sampai membuat Ruyan marah. Nyonya kaya, apa kau sudah bodoh karena jadi pria penjilat? Saya tidak mengerti. Dengan kebutuhan hidup seperti itu, harus bergantung pada parasit Ruyan. Apa hakmu sebenarnya membawa pembantu kecil di depan Nyonya? Berlagak gagah. Apakah kalian tidak tahu malu? Seorang kepala pelayan kecil tidak bisa mengejar. Nyonya ya berani sekali bermain dua kaki di depan umum, menghina Ruyan. Kalau menurut saya, Ruyan terlalu baik. Kalau saya segera membungkam kalian. Tampaknya dia berada di depan kalian. Membangun citra dirinya sangat berhasil. Citra putri kaya miliknya, citra kepala pelayan miskin penjilat saya, semuanya sudah tertanam di kepala kalian. Begitu banyak orang percaya bahwa dia adalah putri sulung. Tidak heran dia begitu berani. Apa ini? Gambar seorang kepala pelayan yang seperti pria penjilat. Apakah masih perlu dibentuk? Selain itu, Ruyan tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mewah, mengenakan pakaian mewah. Dialah yang sebenarnya adalah putri sulung. Apa kamu seorang konglomerat? Dia harus dekat dengan kamu yang konglomerat ini. Kamu tidak salah dia. Dia memang dekat dengan saya yang konglomerat ini, membuat orang tertawa sampai mati. Kamu pria penjilat yang miskin. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Kalimat seperti ini, seseorang yang mengenakan sepatu Beijing yang harganya 2 atau 30 kue, seorang pengemis yang mengenakan sepatu Beijing tua, berani-beraninya bilang dirinya sendiri seorang konglomerat. Kepala pelayan, apakah otakmu tertinggal hari ini? Bukankah kamu hanya tahu Ruyan? Dia adalah istri kaya yang single, makanya kamu terburu-buru menjadi pria penjilat. Kenapa sekarang tidak bisa menjilat? Marah karena malu. Nyonya nih, katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kamu marah pada Nyonya Ye? Jadi kau mengajak aku jadi tameng. Sebelumnya kalian bertengkar. Semuanya karena kau yang minta dia memaafkanmu. Atau tidak kau harus merendahkan diri pada dia? Kalian sudah terlalu kaku. Setiap kali kau pasti merasa sedih. Rasanya sangat tidak nyaman, Sisi. Aku benar-benar ingin memutuskan hubungan dengannya. Aku akui, aku sebelumnya dipuja oleh Ruyan menjadi pria penjilat. Tapi aku sudah tersadar, di hatiku hanya ada kamu. Jika kau tidak percaya sekarang, aku akan membuktikannya kepadamu. Manajer Zhou, dalam waktu 2 menit, tarik Mai Baheko ke depan aku. Aku ingin menghancurkannya sendiri. Selain itu, bawakan aku mobil mewah senilai 30 juta lagi. Jemput aku bukan 30 juta.
Kakek bau, kau tidak mungkin benar-benar bermimpi bahwa dirimu adalah orang terkaya di Hangzhou kan? 30 juta saudariku. Apakah kalian mendengar? Aku ingin melihat bagaimana kau akan menyelesaikan kebohongan ini. Apakah aku berbohong? Hitung sampai 3 dan kau akan tahu.